Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enji, soleh-soleh sadayana. Kumaha kabarna dina dinten ieu? Alhamdulillah sae pisan, masih seri dahsyat ajaib. Alhamdulillah soleh-soleha, bertemu lagi kita di hari Rabu, di hari yang ke-16 ya soleh-soleha, di bulan suci Ramadan, bertepatan dengan tanggal 27 April 2021. Ya, soleh ya, di hari Rabu yang penuh semangat, yang menggebu-gebu ini, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang perbedaan zat tunggal dan zat campuran ya, di materi pelajaran IPA. Nah, baik soleha, terlebih dahulu ya kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan zat tunggal dan apa itu zat campuran. Nah, jadi zat tunggal itu adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat saja ya, atau satu materi saja, tidak ada campuran zat-zat yang lain. Nah, zat tunggal ini sendiri juga ya biasa disebut dengan zat murni, karena tadi ya tidak ada zat campurannya yang lain. Sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis materi. Nah, itu dia solehaku ya pengertian dari zat tunggal dan zat campuran. Selanjutnya soleha, kita akan masuk atau kita juga akan mempelajari ke contoh-contoh dari zat tunggal dan contoh-contoh dari zat campuran. Yang pertama, contoh dari zat tunggal ya, yaitu ada air, kemudian besi ya, madu, garam dapur, air kelapa, gula, dan oksigen. Nah, sedangkan contoh dari zat campuran misalnya air kopi, soleh-soleha ya, atau air teh. Nah, jadi sekarang sudah terbayang ya soleh-soleha perbedaan antara zat tunggal dengan zat campuran. Jadi kalau zat tunggal mah zatnya masih murni, soleh-soleha, belum dicampur dengan zat yang lain. Kalau zat campuran itu perpaduan antara zat tunggal ya dengan zat yang lainnya. Misalnya saya tadi ya, zat tunggal ada air putih. Nah, kemudian air putih ini bisa menjadi zat campuran jika dicampur dengan kopi ya, atau teh manis misalnya. Maka disebutlah kopi itu adalah zat campuran. Jadi setiap benda yang masih murni atau belum tercampur dengan zat yang lain, maka disebutlah zat itu adalah zat tunggal. Sedangkan benda yang sudah dicampur atau tercampur dengan zat yang lain, maka benda itu disebut dengan zat campuran. Nah, sekarang tugas untuk soleh-soleha semuanya ya, silahkan kelompokkan benda-benda berikut ini. Nah, ini dia soleha tugasnya ya, ke dalam kolom yang sudah disediakan. Apakah benda itu termasuk zat tunggal ataukah zat campuran? Ingat tadi ya rumusnya. Jadi kalau zat tunggal mah hanya satu zat saja, belum dicampur dengan yang lain. Misalnya ya air putih, air kelapa, kemudian garam dapur, tidak ada campuran zat yang lain ya. Nah, jadi kalau zat campuran mah tadi sudah dicampur, misalnya sama kopi, sama teh manis ataupun yang lainnya. Nah, soleh-soleha, jika sudah selesai, berikan pula alasannya mengapa benda-benda itu masuk ke dalam zat tunggal dan mengapa pula masuk ke dalam zat campuran. Tadi ya, nah, sudah dijelaskan sama ibu tadi. Baik soleh dan solehaku, itu saja materi kita di hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat untuk saum di hari ini juga belajarnya. Meskipun sedang menjalani ibadah saum ya soleha, tapi bukan suatu alasan ya bagi kita
untuk bermalas-malasan tentunya ya, justru sebaliknya ya. Nah, lagi saum itu sebaliknya harus lebih semangat karena apapun yang kita lakukan kalau kita niatkannya untuk ibadah kepada Allah maka akan Allah lipat gandakan ya, tak terhingga ya pahala di bulan puasa itu, Masya Allah ya. Berani juga sama soleha ya, sama-sama sedang berpuasa ya, tapi kegiatan sehari-hari tetap sama juga seperti bulan-bulan biasa ya, bulan-bulan bukan saum tentunya ya. Nah, Burani juga tetap membuat video pembelajaran seperti sekarang ini untuk soleha belajar di rumah tentunya ya. Kemudian ya tugas-tugas sekolah yang lainnya juga ya, mengajar intensif, mengajar home visit juga, dan banyak lagi tugas-tugas yang lain ya. Jadi kita sama ya soleha, sama-sama belajar. Nah, pokoknya semangat untuk soleha aku semuanya kelas 5. Nah, soleha tadi ya, apapun kegiatan yang kita lakukan ya, tidak hanya sholat, tidak hanya baca Quran ya. Nah, puasa kita sekarang yang kita jalani tidak hanya hal-hal yang berbentuk ritual atau ibadah langsung kepada Allah, tapi apapun yang kita lakukan karena niat kepada Allah, niat ibadah misalnya ya, membantu orang tua belajar dengan rajin. Nah, itu juga merupakan ibadah soleha, maka akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apalagi di bulan puasa ini pahala sedang Allah obral, Masya Allah, sedang Allah kasih diskon besar-besaran soleha. Nah, kalau kita ya pergi ke suatu toko misalnya toko pakaian sekarang ini ya, lagi rame-ramenya, atau toko sepatu, toko sendal, kalau misalnya tulisannya di depannya itu ada diskon 50%, diskon 70%. Nah, kita akan senang nggak? Ya, tentu saja ya, karena ada pengurangan harga dengan diskon. Nah, apalagi ini ya, diskonnya langsung dari Allah ya, Masya Allah. Nggak tahu ya, tidak terhingga juga berapa Allah ngasihnya. Pokoknya banyak ya di bulan puasa itu. Maknya di dianya soleh-soleh sadaya nanti ayam kabita lah pami dikasih diskon ku Allah ya, pasti semuanya pengen. Isa soleha wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.